Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran tema 2 kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 5. Mari kita mulai. Nah, masih ingatkah kalian kemarin kita sudah belajar tentang sumber-sumber energi. Ada 5 yang kita pelajari, antara lain sumber energi dari matahari, angin, air, listrik, dan minyak bumi. Nah, hari ini kita akan pelajari sumber energi listrik dan minyak bumi. Anak-anakku semuanya, energi listrik sangat berguna bagi kehidupan manusia. Manusia tidak bisa terlepas ya, apalagi di zaman yang modern seperti ini, energi listrik sangat berguna. Nah, listrik ini memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai sumber penerangan, lampu misalnya ya. Kemudian sumber energi untuk peralatan elektronik. Nah, smartphone kalian, komputer misalnya, kemudian televisi, itu adalah alat-alat elektronik yang membutuhkan energi listrik. Kemudian penghasil panas, setrika misalnya ya. Kemudian juga bisa sebagai sumber energi alat transportasi, misalnya sepeda listrik, motor listrik gitu ya. Nah, dalam memanfaatkan energi listrik, kalian juga harus menyeimbangkan hak dan kewajiban. Ingat ya kemarin. Nah, beberapa hak dalam memanfaatkan listrik antara lain itu ya, kalian berhak untuk mendapatkan energi listrik yang cukup ya. Nah, misalnya untuk menonton televisi dan sebagainya. Kemudian harus juga seimbangkan dengan kewajiban kita dalam memanfaatkan energi listrik. Misalnya, harus menghemat energi listrik. Caranya bisa mematikan TV jika sudah selesai menonton. Seperti itu ya. Jadi, energi listrik ini juga perlu kita manfaatkan dengan bijak ya. Nah, anak-anak, minyak bumi juga merupakan sumber energi. Nah, minyak bumi termasuk sumber energi untuk bahan bakar motor, bahan bakar mobil. Nah, minyak bumi ini diperoleh melalui proses penambangan ya. Prosesnya lama dan membutuhkan banyak tenaga. Maka dari itu kita harus menggunakan dengan hemat dan tepat. Bagaimana caranya? Seperti yang sudah kita pelajari kemarin, harus menyeimbangkan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan minyak bumi. Nah, apa saja hak dan kewajiban kita dalam memanfaatkan minyak bumi? Antara lain ini ya, perhatikan. Hak kita antara lain bisa kita mendapatkan hak untuk menggunakan bahan bakar dari minyak bumi. Nah, penggunaannya pun tidak boleh berlebihan ya. Harus diperhatikan penggunaannya, harus dihemat karena bahan bakar dari minyak bumi termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Nah, makanya kita harus menggunakan dengan hemat. Kemudian kewajiban kita apa? Yaitu menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Bagaimana cara menghemat? Nah, antara lain sebagai berikut ya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak hanya saat perjalanan jauh saja. Kalau cuma dekat-dekat, jangan gunakan bahan bakar minyak. Jadi jangan gunakan kendaraan yang berbahan bakar minyak bumi. Gunakanlah cukup berjalan atau bersepeda. Nah, ini adalah salah satu caranya menghemat bahan bakar minyak bumi.
Nah, selanjutnya anak-anak, kemarin kita juga sudah belajar tentang sumber daya alam ya. Kemarin ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada hewan dan tumbuhan, serta sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ada minyak bumi, ada barang tambang, ada barang tambang non logam, gas alam, batu bara dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan pelajari ya sumber daya alam yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia. Nah, jadi sumber daya alam itu tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dan sumber daya alam setiap pulau itu tidak selalu sama ya, karena perbedaan kondisi alam pada setiap pulau jadi memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama di sini ada Sumatera dan Jawa. Tentunya Sumatera dan Jawa memiliki sumber daya alam yang berbeda. Yang pertama Sumatera dulu ya. Sumatera itu kebanyakan budidaya kopi, lada, coklat, tembakau. Juga hasil tambangnya ada minyak bumi juga. Nah, kalau di Jawa tempat kita tinggal, nah, biasanya Jawa itu memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai lengkap ya. Nah, Jawa juga sebenarnya hampir sama dengan Sumatera, menghasilkan teh, kopi. Nah, kemudian di dataran rendah persawahan ya, kita banyak menghasilkan padi. Nah, di Jawa juga banyak budidaya ikan laut. Nah, ya. Ini adalah sumber daya alam yang ada di Sumatera dan Jawa. Selanjutnya adalah Kalimantan. Nah, Kalimantan itu adalah pulau terbesar di Indonesia. Sumber daya yang ada antara lain seperti kelapa sawit, ada karet ya, menghasilkan bahan karet, rotan. Kemudian hasil tambangnya juga melimpah di Kalimantan ya. Ada tambang minyak bumi dan juga batu bara. Adapun hewan yang khas di Pulau Kalimantan adalah orangutan yang habitatnya hampir punah. Selanjutnya ini adalah Sulawesi ya, pulau yang ada di dekatnya Kalimantan. Ada Pulau Sulawesi menghasilkan banyak sekali jagung ini ya. Kemudian juga hasil tambangnya adalah aspal. Nah, ini dari Sulawesi. Selanjutnya adalah pulau di timur Indonesia yaitu Pulau Papua. Sebagian besar ini banyak menghasilkan sagu. Ya, ini ya. Sagu sebagai bahan makanan pokok yaitu kemarin papeda. Nah, kemudian hasil tambangnya melimpah juga. Ada tambang emas yang sangat terkenal ya. Kemudian ada selain emas ada tembaga dan logam. Ini dari Pulau Papua, sumber daya alam yang ada di Pulau Papua. Nah, setelah kita belajar tentang sumber daya alam di Indonesia, selanjutnya kita belajar tentang tempo pada lagu. Anak-anak masih ingatkah kalian kemarin kita belajar tentang lagu layang-layang. Nah, setiap lagu itu memiliki tempo yang berbeda-beda dan sudah ditetapkan temponya ya biasanya oleh pencipta lagunya. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, tempo itu ada 3 ya. Ada tempo cepat, ada tempo sedang, ada tempo lambat. Nah, ketika kalian bernyanyi harus diperhatikan juga ya tempo pada lagu agar nyanyian yang kalian hasilkan menjadi lebih indah. Nah, masih ingat juga ya anak-anak, kemarin kita juga sudah belajar tentang teks visual. Nah, kemarin kita sudah belajar menulis cerita dari sebuah gambar. Jadi, kita menceritakan, membuat ide pokok dengan melihat gambar. Nah, selain kita bisa menulis cerita dari teks visual, kita juga bisa mendapatkan informasi ya, informasi dari gambar. Nah, kira-kira dari gambar ini informasi apa yang bisa kita dapatkan? Nah, dari gambar ini. Nah, dari gambar ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kewajiban sebagai murid itu adalah belajar. Nah, lihat ada seorang murid, dia pakai seragam, pasti seorang murid ini ya. Nah, kewajiban seorang murid adalah belajar. Kemudian, informasi yang dapat kita
Ambil lagi dari gambar tersebut. Belajar yang baik itu dengan duduk tegak. Ini lihat gambarnya juga duduk tegak dan di tempat yang nyaman dan terang. Nah, inilah beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya dari gambar ini, dari teks visual gambar ini ya. Seperti itu. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah tugas kalian. Nah, tadi kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sekarang ini adalah kewajiban kalian. Nah, silahkan selesaikan dan kumpulkan tugas bagi yang belum. Nah, Ustazah lihat ada beberapa tugas yang belum selesai, terutama adalah teks visual, kemudian percobaan bunyi, dan kemudian jangan lupa tari Bungong Jempa segera dikumpulkan. Ini adalah tanggung jawab kalian. Nah, adalah kewajiban kalian. Kemudian yang sudah selesai dapat dipelajari penilaian tema 2, subtema 1 di LKS kalian halaman 22 sampai halaman 31 ya untuk persiapan PH besok. Nah, ingat ya, penilaian subtema 1. Silahkan nanti dipelajari. Itu ya. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.